Perlu saya tanya lagi bahwa memang pembahasan kematian ini ada, kalau di lingkungan kita dianggap sangat tabu. Tetapi memang kita sebagai manusia tidak bisa berbuat apa-apa, karena nantinya kita juga akan menghadapi kematian juga. Sehingga saya rasa hal ini tidak perlu ditabukan. Jadi kalau kita melihat di kehidupan orang Tibet itu, setiap harinya itu mereka selalu melakukan perenungan terhadap kematian. Sehingga justru orang Tibet itu ketika dilakukan prosentase tentang kebahagiaan, orang Tibet itu memang yang paling bahagia sendiri di dunia. Dan kebanyakan sebagian besar mereka menjadi seorang biksu, karena memang sudah tahu tujuannya hidup ini. Nah kita ini kan, kalau agama Buddha itu kan percaya akan kelahiran kembali. Percaya kan? Nah, kita itu sudah berulang kali, beribu-ribu kali dilahirkan kembali, tua, sakit, dan mati. Entah kapan kita bisa memutuskan untuk mematahkan kelahiran dan kematian itu dengan mencapai nibbana. Jadi tujuan dari kita merenungkan kematian adalah kita harus membiasakan diri untuk hidup penuh dengan kebaikan dan kebajikan. Karena sabda Buddha juga mengatakan bahwa ketika pohon itu condong ke arah timur, maka nantinya pohon itu akan jatuh ke arah timur pulang. Begitu juga dengan manusia. Ketika pembiasaan yang baik, selalu melakukan kebajikan, tentu nanti juga akan mendapatkan kebaikan pula, akan terlahir di alam bahagia. Jadi pembiasaan ke arah yang baik ini sangat kita perlukan. Mulai dari bangun pagi kita sembahyang, kemudian sore hari kita sembahyang lagi, melakukan perenungan terhadap kematian, melakukan perenungan terhadap penyadaran diri, sadar setiap saat. Ini sangat penting sekali. Dan selanjutnya orang itu akan takut ketika menghadapi kematian jika ada 4 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah ketika orang itu masih melekati nafsu keduniawiannya. Pemelekatan itu sangat faktor yang sangat besar sekali dalam nanti ketika kita menghadapi kematian. Jadi melekat, duwe HP, setiap hari melekat terhadap HP. Duwe parfum wangi, melekat terhadap bau wangi. Bisa jadi itu nanti ketika menjelang kematian akan faktor-faktor kebiasaan itu akan timbul. Dan menjelang kematian itu adalah situasi yang sangat besar sekali mempengaruhi kita akan terlahir di mana. Makanya ketika memiliki sesuatu jangan sampai melekat. Di pacar harus sampai melekat. Begitu pengen perwajai, begitu pengen dibelai. Nah, jangan sampai seperti itu, karena nanti
setelah kematian dia akan teringat wajah itu. Saya tidak rela ketika saya meninggalkan orang yang saya cintai. Kerisauan ini yang kemudian akan mempengaruhi kelahiran kita di masa yang akan datang. Bisa jadi setelah mati, aduh aku kok orang rela yang meninggalkan pacar lupa dan mengadang buahan, mati langsung terlahir di alam peta. Makanya tidak usah terlalu melekati. Yus benar, kira-kira sudah wong liya yus ben golek liyane meneh, tapi jangan melekati. HP apa meneh yang terbaru ada, tapi besok juga baru lagi juga ada. Di kepemilikan itu jangan sampai kita lekati benar-benar. Kita sewajarnya saja hanya memiliki, ya, hanya memiliki. Ini faktor pertama sangat berpengaruh sekali ketika kita menghadapi kematian. Ketika seorang sudah melewati itu, ya, sedikit akan tercerahkan dia. Mati sawaya-waya wis kepenak, ya. Sing pindho, faktor yang kedua adalah orang itu terlalu menganggap badannya juga dilekati, ya. Mempunyai badan yang bagus, wajah yang cantik, si lanang yang mungkin badan six pack, ya. Tidak bukan pack, pack itu jendul, six pack itu kotak-kotak, duwe awak kaya ngono, moro-moro loro terus mati. Dan ini ketika melekat terhadap keadaan badan yang bagus juga mempengaruhi pada kematiannya. Rela, tidak rela ketika pas ape-ape, pas cantik-cantiknya, pas bagus-bagusnya badannya kemudian mati. Ini juga faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah orang itu akan takut menghadapi kematian jika dalam kehidupannya tidak pernah melakukan kebajikan sedikit pun. Karena mengakhiri beromong semuanya dia. Dua tahun gawe kapusian. Setelah menjelang kematian dia akan merasa betul nih. Pokok aku biar kira pernah ngilangi tanda yo. Pokok aku biar kira pernah bantu sesuatu itu sedikit lah terhadap tetangga saya, baru khawatir. Dan yang keempat adalah seseorang takut kematian ketika dia merasa ragu terhadap keyakinannya, sadar terhadap Buddha Dharma. Dalam jalan kematian, bener ya, Dharma ajaran ini. Berarti di situ terjadi pemberontakan yang sangat besar sekali dalam otaknya sehingga mengkondisikan dia untuk kemudian dilahirkan ke alam yang tidak sesuai. Nah, keempat inilah yang kemudian menjadi faktor di mana seseorang itu takut menghadapi kematian. Kira-kira Pak Sugeng bisa takut orang ya? Masih jadi, ya. Karena belum bisa ini, terutama faktor yang pertama. Ya, terkadang sangat sulit sekali. Ini faktornya sangat halus sekali. Terkadang kita tidak bisa menyadarinya. Nasib pengpindu lah kira harus terbebas lah. Sepeng telu kita rada lumayan ya. Kita serawu karo tangga karo liyane kita rada lumayan. Sing kaping papat saya sejak awal sudah tidak ragu lagi terhadap Buddha Dharma. Teruntas. Sing nomor siji sing berani melekat tadi. Tapi ini memang butuh pembelajaran yang
bisa benar-benar merenungi kematian itu dengan baik, dalam hal istilahnya kita bisa meminjam istilah sakaratul kita nanti itu akan tidak serumit yang kita bayangkan. Mati itu kalau buang. Ketika sudah menyadari itu semua, yang sakit itu cuma fisik, ya. Antara fisik dan rohani dan jasmani ini harus dipisahkan. Ketika kebajikan kita sudah matang, rohani kita akan menghadapi fisik yang seperti apapun itu akan terlewati. Jadi jaraknya antara kesakitan sama jiwa yang tenang itu sangat jauh sekali. Jadi kurang begitu. Nah, saya mendengar ceramah soal bantai saya seperti itu. Saya juga belum mengalaminya. Jadi katanya seperti itu. Ketika sakit secara fisik ini secara kasat mata mungkin kita pernah memandangi orang yang sedang menghadapi kematian. Awal istri tidak bisa apa-apa, secara fisik sangat masalah. Tapi ketika batinnya utuh, ya, kesedihan, masih menangis pada saat itu. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika sanak saudara kita meninggal, dalam hal kesedihan itu adalah manusiawi. Tetapi yang menjadi catatan adalah kita jangan sampai kesedihan. Kataannya yang diulang manusia yang harapan tidak bisa ditenangkan, itu kan terlalu. Bolehlah kita sedih, nangis sebentar tidak apa-apa, itu manusiawi. Sing ananda, sing sotapanya, sing nangis, dia komen, sing mencapai tingkat kesu. Saat zaman Buddha juga seperti itu. Ketika kisah Gautami, seorang yang kaya kemudian mendapat seorang suami yang kaya juga, beberapa tahun tidak mendapatkan anak, setelah sekian tahun mendapatkan anak seorang laki-laki, ya. Saat bahagia-bahagianya ketika anak laki-lakinya belajar di depan rumah, ketika itu mendengar cerita dari anaknya tersebut, tiba-tiba meninggal, terlilit seekor ular. Betapa hancurnya hati si kisah Gautami tadi, sehingga tanpa berpikir panjang dia hampir setengah stres, ya, mencari obat di mana supaya bisa menghidupkan kembali anak putra-putranya tadi. Di mana tidak ada obat, ketemu dengan Buddha. Kemudian apa yang disatakan Buddha? Suruh mencari ladang dari keluarga yang belum pernah mengalami kematian. Kemudian apa yang terjadi? Kisah Gautami mendapatkan ladang di setiap keluarga, di setiap rumah, tetapi tidak mendapatkan satupun keluarga yang belum pernah mengalami kematian. Terletak menyadari ternyata setiap manusia pasti akan mengalami kematian, sehingga setelah itu sadar dan dia mencapai tingkat kesucian. Setelah itu juga ada kisah patah cara yang lebih tragis lagi. Dan sekali kisah yang menginspirasi untuk kembali menyadari bahwa kematian ini akan tetap kita hadapi dan tetap akan kita lalui, betapapun nantinya seperti apa kebajikan kita. Seharusnya kita harus sesuai dengan dupa yang ada di depan. Secara fisik dupa itu habis, ya, hanya meninggalkan aku, tetapi
tapi asapnya menjulang ke atas, pewangiannya tetap bisa dinikmati orang yang ada di sekitarnya. Saya rasa sebagai manusia harus melakukan kebajikan sehingga kebajikan kita akan tetap dikenang oleh orang lain walaupun visi kita sudah tidak ada. Semoga kita dapat membiasakan diri untuk selalu melakukan praktek-praktek kebajikan sehingga dalam menghadapi kematian kita tidak akan takut dan akan selanjutnya akan meraih alam yang bahagia. Ini yang saya sampaikan, semoga dapat diterima dan semoga bermanfaat.